Atma, kadang walaupun ya username Instagramnya Joey339, bisa dipanggil Atma, terus masih mahasiswa sekarang, terus jadi awalnya adalah karena yang sempat aku tanya di Redesmim dulu, apakah kalau mau ada kayak gini-gini, forum diskusi gini, itu mau, dan pada mau, terus kebetulan Anugrah waktu itu nge-DM di Redesmim untuk ngajak ngobrol bikin semacam materi kayak gini terkait apologetika, terus akhirnya kami gabungkan sekarang dan akhirnya dibuka publik buat semua follower Redesmim, juga dari teman-teman Anugrah atau teman-teman yang punya teman-teman lainnya. Jadi basically itu mungkin langsung kita mulai aja lah. Mungkin sebelum mulai kita satu di dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk saat ini berkumpul bersama dan belajar. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu yang saat ini Kau pakai untuk menyampaikan materi, biar apa yang hamba nyatakan hanyalah kebenaran-Mu saja, dan juga Engkau berkati kami semua, supaya kami boleh sama-sama belajar, kami boleh semakin memahami, dan boleh perlengkapi ya Tuhan, untuk memberi pertanggungan jawab atas iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru kami, hidup kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, boleh yang sementara semuanya di-mute dulu biar nanti nggak mengganggu jalannya itu ya. Kalau ada suara-suara dan segala macam, mungkin sekarang ini boleh teman-teman mute dulu mikrofonnya. Oke, kita mulai ya. So, ya temanya kita mau membahas tentang apologetics atau apologetika. Mungkin ada yang familiar, ada yang asing, tapi at least kita mulai sama-sama. Dan karena juga waktunya yang sangat singkat, aku akan nge-press ini secepat mungkin supaya nggak terlalu lama, supaya nanti kita juga bisa diskusi bareng-bareng. Dan mungkin akan terasa berjalan sangat cepat nanti, tapi aku akan berusaha sejelas mungkin. Dan nanti bisa, kalau memang ada yang kurang jelas, mungkin nanti ada recordnya, nanti bisa kami bagikan, bisa teman-teman bisa catat, atau nanti tanyakan pas di sesi tanya-jawab. So, ini outline kita, at least apa yang akan kita diskusikan sekarang ini. Ada empat topik ini atau 4 pembahasan ini ya. Ada pengertian, prinsip, penerapan, dan strategi. Mungkin di sini aku akan singkat aja karena aku nggak akan punya waktu banyak untuk mendevelop apa itu apologetika dan segala macamnya. Aku akan beri overview singkat aja. Kita nanti akan banyak lama di sini sebetulnya, dan juga nanti di akhir di sini. So, kita masuk sekarang di pengertian. Istilah apologetika ini simple, banyak yang mungkin udah tahu juga, berasal dari kata apologia ya. Maknanya literally sebenarnya ini speaking in defense. Jadi contoh penggunaannya kayak apa? Misalnya ini di kisah Rasul 25 ayat 8 tuh kisahnya Paulus lagi di sidang gitu ya. Kata apologia ini diterjemahkan jadi membela diri. Jadi misalnya di persidangan gitu ya, tuduhan-tuduhan segala macam. Nah, kita membela. Membela diri. Itu disebut apologia. Kegiatan itu disebut apologia. Jadi mungkin ada yang bilang apology itu bahasa Inggris, artinya minta maaf, bukan dalam konteks seperti itu, tapi apology di sini dalam konteks membela diri dalam persidangan. Or di 1 Petrus 3:15 itu terjemahkan jadi memberi pertanggungan jawab. Ya. Tuh, suara motor siapa tuh? Jadi diterjemahkan jadi bisa 2 makna, dipakai sebagai untuk membela diri dalam konteks persidangan, atau dia diberi tanggung jawab. Intinya kalau ditanya jawab. Nah, Lexiko.com mendefinisikan apologetics ya, kata apologetika atau apologetics dalam bahasa Inggris sebagai reason, arguments, or writings in justification of something. Typically a theory of religious doctrine. Jadi sebenarnya intinya adalah ini sebuah argumentasi atau tulisan atau pendapat atau pemaparan gitu ya, yang reason, yang dipikirkan gitu, dengan tujuan apa ini dibuat? Untuk justification, menjustifikasi, membenarkan, membela something, sesuatu. Jadi bisa apa sebenarnya? Walaupun typically-nya tentang teori atau tentang doktrin agamawi. Misalkan sekarang kita yang mau kita pelajari, jadi mungkin istilah apologetika ini sendiri nggak punya Kristen doang, tapi sebenarnya ini istilah yang umum, tapi saat ini kita berbicara dalam konteks apologetika Kristen. Nah,
Alasannya kenapa kita melakukan apologetika? Yang pertama tentu mempertahankan iman. Mungkin aku pernah sekelas cerita bahwa aku pun pernah sempat menjadi seorang ateis juga, meragukan keberadaan Tuhan. Bukan meragukan sih, sebenarnya konklusif aku menyimpulkan bahwa itu nggak ada dengan segala macam argumen yang kupunya ya, alasan yang kupunya. Tapi ini bisa membantu dalam konteksnya bahwa teman-teman yang mungkin agak goyah gitu ya dalam perjalanan iman bisa dibantu dengan mempertahankan iman ini dengan berapologetika. Dan juga ada yang menarik adalah ini bisa jadi bagian dari dan membantu penginjilan. Kenapa aku bilang bagian dari dan membantu? Karena ada yang anggapan begini dalam dunia apologetika. Ada yang menganggap apologetika sebagai pre-evangelism. Ada yang menganggap apologetika kayak gitu. Pre-evangelism. Nah, aku nggak setuju. Kami dalam nanti akan menjelaskan nggak setuju, tapi bahwa sebenarnya apologetika sendiri adalah sebenarnya evangelism. Waduh, apa tuh? Apa tuh? Apaan tuh? Dari hostnya nggak bisa di-mute all ya? Tadi sudah di-mute all? Anugerah? Mungkin dari hostnya aja di-mute. Sudah, Kak, sudah. Oke, kita lanjut. Apa namanya tadi? Sampai mana? Ya, bahwa aku nggak setuju bahwa ketika dianggap apologetika adalah pre-evangelism, sebelum evangelism atau sebelum penginjilan, tapi apologetika sendiri adalah evangelism, penginjilan, yang well-reasoned, yang dipikirkan, yang dipersiapkan, dan lebih intelektual gitu kelihatannya. Jadi, basically, apologetika ya evangelism juga gitu. Nah, tapi yang terutama dari semua ini kan fungsi praktisnya gitu ya, apa yang kita bisa gunakan dalam apologetika yang bisa kita manfaat, tapi sebenarnya lebih utama adalah ini. Ini perintah Tuhan. Jadi nggak usah bikin alasan, apa ibaratnya, kan agama nggak perlu dibela, Kak, Tuhan nggak perlu dibela, atau apapun, enggak, itu nggak valid. Karena ini perintah Tuhan. Berapologetika adalah perintah Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi apologetika. Itu prinsip, itu perintah Tuhan. Jadi nggak ada alasan untuk enggak. Tujuan berapologetika adalah memberi pertanggung jawab, ya, kalau siap sedia segala waktu untuk bertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban jawab dari kamu tentang imanmu. Jadi kalau ada orang yang nanya atau menuduhkan nanti dalam kelanjutan teksnya ya, itu kita menjawab, makanya sifatnya defensif. Tapi orang juga banyak yang berhenti di sini doang gitu loh. Padahal mah sebenarnya enggak, karena ada aspek ofensif juga dalam apologetika, yaitu kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ofensif gitu ya, kita menghampiri dunia, kita orang-orang yang kubu-kubu gitu ya, setiap kubu atau keangkuhan manusia, setiap kubu yang menentang pengenalan Kristus itu apa namanya, kita tawan. Oke, ya. Lanjut. Nah, yang sekarang yang mau aku bahas sama teman-teman adalah disebut sebenarnya presuppositional apologetics. Itu yang nama mazhabnya ya, gitu, ibarat kata jadi mazhab atau aliran atau metodologi dan segala macamnya yang disebut sebagai presuppositional apologetics. Spesifiknya adalah tentang Van Tillian presuppositional apologetics. Ini siapa yang mencoret? Van Tillian presuppositional apologetics. Nah, kenapa dinamakan demikian? Presuppositional dari kata presuposisi. Nanti aku akan jelaskan maksudnya apa. Reform, karena dia lahir dari dan hanya konsisten dengan teologi reform simpelnya, ini lahir dari teologi reform, diaplikasikan dari tradisi teologis dalam tradisi reform gitu ya, dalam sejarah reform,
Dan sebenarnya juga nanti akan hanya konsisten dengan teologi reform. Misal, simpelnya adalah sebenarnya kalau orang non-reform pakai apologetika ini agak nggak masuk juga sebetulnya, dan nggak konsisten lagi. Tapi it's okay, kita lanjutin dulu aja. Dan kenapa dinamakan Vantilian? Ya, basically dari nama Mbah ini. Aku nyebutnya Mbah Vantil. Mbah Vantil, Cornelius Vantil, dia hidup di tahun 1805 sampai 1887. Dia salah satu pendiri Westminster Theological Seminary, seorang teolog, seorang apologet besar di abad 20, filsuf juga, yang ya basically inilah yang berpengaruh dia berdasarkan. Karena ini untuk membedakan, nanti ada namanya Clarkian Presuppositional Apologetics dari nama Gordon Clark. Dan ini memang nanti ada sejarahnya, dan aku akan bahas ke sana jauh, tapi kita akan berbahas dalam Cornelius Vantil ini. Literatur yang aku kasih, yang aku sarankan ini, teman-teman boleh screenshot sekarang. Ini list-listnya yang literatur yang aku rujuk dan aku rekomendasikan sama teman-teman. Yang paling utama ini magnum opusnya Greg Bahnsen ya, ini yang paling utama untuk dibaca, paling lengkap, paling detail, dan paling mendalam. Tapi sebetulnya dan ini sudah terbitkan Momentum ya, sudah diterjemahkan, jadi teman-teman bisa lebih mudah aksesnya, tinggal cari ke situs Momentum atau ke Bukalapak apa segala macam bisa dicari. Tapi sebenarnya kalau aku berharap sih sebetulnya kalau misalkan ada gitu ya, berharap kalian punya buku ini, namanya Creation of Proof for Creation, dari Lyell Wilson, bukan karena ini lebih penting, tapi sebenarnya ini yang paling sederhana nulisnya, supaya harapannya dengan membaca ini terlebih dahulu, kalian kalau membaca tulisannya Greg Bahnsen bisa lebih nangkep, walaupun sebenarnya tulisan Greg Bahnsen pun udah jelas sih gitu. Nah, ada ini juga Richard Pratt, Melakukan Segala Pikiran Kristus, ini juga presuppositional ya. John Frame juga presuppositional, cuma aku agak mixed feeling sebenarnya, karena kalau mau rekomendasikan sama teman-teman, karena dalam komunitas presuppositional internasional juga dia nggak terlalu di respect ya sebenarnya, walaupun dia murid Vantil langsung gitu ya. Jadi agak mixed feeling sebenarnya untuk presuppositionalismenya sendiri, bukan secara teologi reform, jadi tetap di respect sebagai teolog. Tapi sebagai apologi presuppositional kadang-kadang agak questionable sama orang-orang presuppositional internasional. Karena aku juga nggak punya waktu untuk membahas bermacam-macam metode apologetika, kalian bisa cari buku ini, Five Views on Apologetics, situ ya, ada di sana 5 tokoh apologetika dari bagi masing-masing mazhab, menuliskan argumennya dan saling memberi tanggapan. Jadi kalian bisa cari apa sih metodologi ini, apa sih evidensialisme, apa sih klasikalisme, apa sih reform epistemologi, dan sebagainya. Bisa. Jadi ini buku-buku yang gue rekomendasikan. So, kita sekarang mulai masuk ke prinsip-prinsip. Yang pertama, menjadi apologet itu kayak apa sih? Pertama, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Apologet adalah orang Kristen. If your spiritual life is not good, there is no need for being an apologist. Tidak ada gunanya menjadi apologet kalau kamu belum menguruskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi, ya salah satu hero apologetics zaman ini, Ravi Zacharias baru saja kembali ke rumah Bapak ya, dan banyak apologet besar sebetulnya yang mungkin mulai habis berganti generasi lah istilahnya tepatnya. Misalkan R.C. Sproul pun sudah 2017 sudah meninggalkan kita dan segala macamnya. Tapi basically yang mereka selalu katakan adalah ya hidup kita pun adalah apologetik itu sendiri. Jadi kalau belum mengurusan Kristus sebagai Tuhan, percuma jadi apologet. Dan prinsipnya juga adalah siap sedia segala waktu. Gak ada alasan untuk nggak siap. Dia harus terus belajar, harus terus memperlengkapi diri untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Jadi nggak bisa, ya udah itu kan kamu percaya, aku nggak percaya itu. Nggak bisa kayak gitu. Tapi bukan berarti juga kamu harus jawab semua, karena kamu juga manusia terbatas, dan muak juga sih kalau semua dijawab. Oke? Tentang apa? Tentang iman yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Jadi kalau kamu mau jadi apologet tapi untuk sosokan pinter, mending gak usah. Oke? Kita berapologetika bukan untuk sosok pinter, bukan untuk sosok hebat, no. Untuk mempermalukan orang, no. Dengan hati, dengan lemah lembut, tata krama kita, cara bicara kita dengan hormat, dan dengan hati yang nurani yang murni. Sebagai apa tadi yang gue bilang? Evangelism, pemberitaan Injil. Supaya orang kita berapologetika itu datang pada Kristus dan selamatkan. Oke? Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh menjadi malu. Jadi penekanannya adalah karena hidupmu yang saleh gitu ya, termasuk
dalam berpikiran segala macam. So, ini prinsip yang kita mulai agak teologis sekarang. Pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oke, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Istilah imago Dei. Ya, dikatakan menurut gambar rupa kita ya. Nah, ini artinya apa di sini? Artinya apa? Wah, Allah tetap berbeda, karena Allah transenden gitu ya. Allah melampaui segala sesuatu, Allah adalah sesuatu yang roh, yang bukan materi, yang melampaui segala sesuatu, Allah yang maha tinggi. Tapi tetap ada kemiripan. Gitu loh. Wah, itu tetap, sekali lagi tetap berbeda gitu ya. Nah, perbedaannya ini sifatnya apa? Kualitatif. Bukan kuantitatif. Misal, misalkan botol ini. Itu ya. Kita mengetahui botol ini dengan Allah mengetahui botol ini, perbedaannya bukan kuantitatif. Misal, kita nggak pernah tahu ada botol ini, misalkan botol ini cuma diproduksi di Afrika sana, aku nggak pernah lihat. Terus Allah tahu. Nggak seperti itu perbedaannya. Tapi ketika aku tahu dan Allah tahu ada botol ini, pun aku tahu dengan benar botol ini ada dan bentuknya segala macam, tapi kualitasnya juga beda. Allah mengetahuinya lebih whole, lebih utuh. Itu sifatnya nanti pengetahuan analogis, tidak apa itu in passing aja. Jadi kita ada semacam kesamaan seperti Allah. Nah, tapi setelah jatuh dalam dosa, rusak. Ini aspeknya sebutan total depravity, termasuk yang rusak adalah apa? Pikiran. Ini sebut nanti namanya istilah noetic effects of sin, atau efek dosa terhadap pikiran. Dikatakan dalam Roma 1:21, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan jadi gelap. Ada efek itu dalam manusia. Jadi pertama manusia gambar rupa Allah, ada kemiripan, tapi rusak setelah dosa. Tapi apakah ini menjadi hilang atau gimana? No. Tiap individu manusia tahu Tuhan. Aku baca ya. Sebab murka Allahnya dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tidak dapat. Jadi sebenarnya basically ayat ini ngomong apa? Nggak ada orang ateis. Yang ada hanya karena murka Allah nyata dari surga, ya. Dan apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Dan pengetahuan ini sifatnya nggak cuma sekedar bahwa ada Allah. Nah, pengetahuan ini sifatnya nggak kayak gitu yang dikatakan Alkitab. Karena ini sifatnya apa? Allah telah menyatakannya kepada mereka. Oke? Allah telah menyatakan keberadaannya, dan itu sampai kepada kepikiran manusia. Telah menyatakan kepada mereka. Oke? Apa yang dapat mereka tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab apa yang tidak dapat nampak daripadanya, sekalipun manusia nggak bisa melihat Allah secara fisik gitu ya, kekuatan yang kekal segala macam, tapi itu dapat nampak pada pikiran mereka. Jadi mereka tahu ada Allah sejak dunia diciptakan. Jadi sekalipun manusia dalam dosa, ini nggak hilang. Kesadaran akan Allah ini tidak hilang. Bahkan mereka tidak dapat berdalih. Oke? Tidak bisa berapologetik sebenarnya bahasa literalnya. Dan mereka tidak bisa bela diri. Nah, spesifik siapa nih Allah di sini? Apakah Allah yang konsep apa segala macam yang kabur? No. Allah di Alkitab. Ini berbicara adalah Allah yang di Alkitab. Oke, Allah Tritunggal. Tapi mereka menindas kebenaran tersebut. Bunsen membahas tentang apa yang dimaksud menindas di sini adalah bahwa ketika misalkan kita punya bola, misalkan kita taruh bola gitu ya, di kolam renang gitu, terus nanti kita tekan tuh ke bawah bolanya, itu kita tekan, apa yang terjadi? Bolanya masuk, tapi dari bawah karena itu bola udara ngapung kan ya, ngelawan dari bawah, nanti akan melompat, dan kesadaran itu akan muncul lagi, dan itu tidak akan bisa ditahan sepenuhnya. Itu yang diklaim oleh kita kesini gitu ya, karena itu jelas kok, jelas, tidak ada yang bisa berdalih. Nggak ada alasan manusia, nggak cukup bukti, itu nggak ada. Nggak ada. Ini kata Alkitab ya, bukan kataku. So, kita sekarang masuk ke yang konsep disebut sebagai worldview. Worldview itu apa sih? A comprehensive conception of or apprehension of the world. Itu ya,
suatu konsepsi atau pemahaman komprehensif atau konsepsi itu pemahaman pengetahuan gitu ya, atau apprehension, apa sih istilahnya, pemahaman ini juga sebenarnya basically cara pandang of the world. Karena ini ada kata world, dunia, dan kata view, pandang, jadi memandang dunia. Dan ini, worldview ini berdiri di atas suatu presupposi yang sifatnya ultimat. Kenapa? Karena dalam worldview pasti ada suatu dasar yang paling basic, paling fondasinya gitu loh. Nah, presupposinya basically kadang-kadang seringkali mendefinisinya sebagai asumsi, basically gitu loh. Asumsi, maksudnya apa? Misal aku berkata bahwa Atma misalkan sama Masio deh. Terus sama Masio pergi ke mana ya? Ke bioskop di Jogja. Asumsi di sana dalam pernyataan itu apa? Pertama, ada orang namanya Atma, ada orang namanya Masio, oke, dan aku kenal dengan Masio. Lalu kemudian ada bioskop yang buka. Kalau nggak ada, bohong semua. Karena pernyataan itu bisa benar dengan berdiri di asumsi tadi, ada bioskop, ada kan Atma, dan Atma kenal dengan Masio dan segala macamnya. Nah, presuposisi sifatnya lebih dasar lagi, jauh di bawah sana. Ibaratnya kata gitu simpelnya. Jauh di bawah sana. Misal, kalau kita sebagai orang Kristen, presuposisi kita paling ultimat apa? Bahwa ada Allah. Nah, sebelum ke sana, jadi ini tadi presuposisi dijelaskan adalah a thing tacitly assumed beforehand at the beginning of a line of argument or course of action. Jadi ini secara kata gitu ya, diasumsikan sebelumnya, jadi a priori gitu ya. Di beginning, di awal mula of a line of argument or course of action. Basically ini bisa dibawa ke sini juga, ke worldview juga. At the beginning of worldview. Itu ya. Jadi ini bergantung pada sana. Nah, presuppose kita apa? Dari sebagai orang Kristen, pengetahuan yang benar akan Allah yang benar didapat melalui firman-Nya yang adalah kebenaran. Itu presuppose ultimat kita sebagai orang Kristen. Oke? Ya sebenarnya nanti relasi ontologis juga Allah. Allah itu ada ya, Allah Tritunggal. Nah, buat teman dalam kitab suci, oke, basically Alkitab ditulis oleh dorongan Roh Kudus. Oke. Jadi oleh Roh Kudus, orang-orang yang berbicara dalam kitab suci ini, yang menulis kitab suci, itu berbicara atas nama Allah. Jadi basically ini Allah yang ngomong, kitab suci gitu loh. Ini pembicaraan Allah cuma melalui orang-orang ini aja. Cuma yang ini tentang Allah gitu loh. Jadi kita dapat mengenal Allah melalui nubuat-nubuat dalam kitab suci yang dihasilkan dari dorongan Roh Kudus. Dan ya ini kita juga diperintahkan untuk kudus ya. Sesuai apa? Dalam kebenaran. Apa ini maksud kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Oke, pengetahuan yang benar akan Allah yang benar. Satu-satunya yang benar ya, Yohanes 17 ayat 3. Didapat melalui firman-Nya. Oke, didapat melalui firman-Nya, nubuat-nubuat kitab suci dalam Roh Kudus yang adalah kebenaran. Tuh, itu worldview kita pertama. Tapi apakah kebenaran yang dimaksud di sini itu cuma menyangkut hal-hal rohani? Enggak. Tidak. Kolose 2 ayat 23, di dalam dialah, Kristus ya, dianya, di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Segala hikmat. Literally segala hikmat dan segala pengetahuan. Jadi basically kalau ini kan kalimatnya secara positif gitu ya, bahwa dalam dia tersembunyi. Nah, implikasinya adalah ketika menolak ini, misalkan gitu ya, menolak Kristus, dengan menolak kebenaran kekristenan, bahwa Kristus ya ada, orang-orang non-Kristen membuang kemungkinan pengetahuan. Karena pengetahuan dan hikmat tersembunyi dalam Kristus. Dalam Kristus tersembunyi. Kalau Kristusnya dibuang, ya ini juga hilang semua dong. Hilang semua. Segala. Ya. Dari Alkitab ini implikatifnya. Dan kenapa juga? Karena Alkitab sifatnya self-evident. Self-evident. Menyatakan atau memverifikasi dari sini, membuktikan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya nggak perlu berdiri di atas kebenaran lain untuk menjustifikasi
dirinya gitu loh. Jadi self-justifying, justifikasi di sini. Aku bacakan dari pengakuan Iman Westminster, bab 1 nomor 4, otoritas kitab suci yang olehnya itu harus dipercayai dan ditaati bergantung bukan pada kesaksian manusia manapun. Bukan testimoni, jadi bukan argumen, bukan pembelaan, bukan apapun. No. Otoritas kitab suci tidak bergantung pada itu. Ataupun bahkan gereja sekalipun. Walaupun nanti ada sifatnya kita menyatakan gitu ya, kita menjelaskan. Benar kan Alkitab dengan sejarah dan segala macam, gereja dan segala macam, tapi dia tidak bergantung pada itu. Jadi tidak bisa seakan-akan ketika argumentasi kita patah, lalu otoritas Alkitab hilang. Enggak. Karena otoritas kitab suci bergantung pada apa? Ini kan tadi ditolak ya, bukan pada manusia, tapi bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Yang adalah kebenaran itu sendiri, penulisnya. Jadi, otoritas Alkitab bergantung pada apa? Ya penulisnya. Jadi bukan pada kita ini siapa gitu di depan Tuhan, kok kita berani-beraninya menjustifikasi firman Tuhan, itu firman yang dinyatakan oleh Dia yang adalah kebenaran, dan itu jangan kembali sia-sia dan tidak ada yang bisa membantah kita. Roma 9 berkata, siapakah manusia dapat membantah Allah? Oke, apa yang Allah nyatakan kita tidak bisa membantah. Itu bergantung pada kan Dia Allah yang mengatakan itu. Basically ini ngomong apa sih? Ya sekolah skriptura atau sekolah skriptura itu apa sih? Otoritas final yang tidak dihakimi oleh otoritas lain. Jadi ini Alkitab adalah ya, Alkitab menurut sekolah skriptura gitu ya. Itu otoritas paling tinggi, nggak ada yang di atasnya lagi otoritas. Karena ini perkataan Allah langsung gitu loh. Jadi nggak bisa dijudge oleh yang lain-lain, yang di luar Alkitab. Ibaratnya kalau yang ya misalkan yang luar tadi patah, nah kita bilang juga otoritas final. Jadi daripada menjadi terdakwa, Alkitab itu jadi apa? Hakim. Tuh. Basically nilainya apa? Kamu menjadi konsisten jadi orang Kristen. Tuh. Aku bacakan ya, ini kalimat dari Greg Bahnsen dalam buku Presuppositional Apologetics, Stated and Defended, yang tadi aku bilang di awal tadi, apologetika presuposisional ya. The Word of God, Alkitab, kitab suci, must be presupposed, menjadi presuposisi kita, menjadi dasar kita, menjadi asumsi paling dasar kita, not only in systematic theology. Kenapa? Karena dalam teologi sistematik, misalkan kita mencari tentang apa nanti ya, tentang konsep keselamatan misalkan, tentang anugerah, tentang Roh Kudus segala macam, itu kan nanti kan ditelusuri dari sepanjang Alkitab. Asumsi dasarnya adalah bahwa apapun yang dinyatakan Alkitab itulah kebenaran tentang Allah. Oke? Jadi apapun yang dinyatakan Alkitab itu tentang Allah yang benar gitu loh. Jadi kita asumsikan. Nah, Bahnsen bilang bahwa ini presuposisi tentang kebenaran Alkitab itu yang mutlak itu, bahwa self-evident itu soal skriptura ya. Gak cuma sistem teologi, tapi in apologetics as well. Tapi di apologetika juga. Nah ini, untuk sujud pada firman Kristus sebagai teolog, namun mengasumsikan bahwa itu harus dibuktikan. Mana sih tadi? Nah, tadi ya, untuk bersujud pada firman Kristus sebagai teolog, namun mengasumsikan itu harus dibuktikan benar ya sebagai seorang apologis. Jadi kan tadi sebagai teologi itu pasti benar Alkitab, tapi sebagai apologet kita harus mengasumsikan bahwa itu harus dibuktikan dulu. Is simply hypocrisy. Hipokrit, munafik. Karena kayak dua dikotomis gitu loh. Jadi teolog gitu ya, jadi teolog, terus jadi apologet. Kok kayak dual minded gitu loh, kayak bercabang hatinya itu. Hatinya jadi kayak bercabang. Kok jadi teolog kita mengasumsikan Alkitab itu benar, pasti benar, tapi kok begitu jadi apologet harus dibuktikan benar dulu. Bercabang hatinya. Makanya Bahnsen bilang ini hipokrisi. Oke? Karena basically nggak ada netral kok. Netral itu apa sih? Misalkan ada posisi A, posisi B. Netral itu apa? Ini posisi C yang tidak berpihak pada posisi A atau posisi B. Ini netral bukan nggak punya posisi juga, bahwa tidak berpihak pada A pada B. Karena nggak ada, basically nggak ada netral.
Misalkan dalam konteks tadi diskusi dengan perdebatan antara orang sekuler atau seorang non percaya dengan orang Kristen, apakah ada netral? Enggak. Basically netral itu yang dibangun di sini, dibuat aja. Suatu yang dibuat secara tentukan kan di argumentasikan mana sih yang netral gitu. Kayak gini argumentasi bukti yang valid gitu, segala macam. Tapi basically ini di mana? Ini kan di sekuler juga. Bagian sekuler. Karena kenapa? Dalam perjalanan kita ke sini, oke, nih perjalanan kita ke sini, kita mau bawa Alkitab. Tadi kan harus dibuktikan benar dulu kan? Nggak langsung diasumsikan bahwa itu benar kan? So basically kita udah masuk jebakan. Ya, kalau kita mengambil itu. Kita udah berdiri di secular thinking. Dan God's word kita tinggalkan. Ini dilemanya. Dan ini yang dikatakan Alkitab Amsal 26 ayat 4, jangan sok menjawab orang bebal menurut kebebalannya, menurut kebodohannya ya, supaya engkau jangan menjadi sama dengan dia. Oke, ini ada orang bodoh gitu ya. Kita ngikutin, sama-sama jadi badut. Oke. Nah, karena emang perang bukti enggak kok sebenarnya kalau kita nyadar. Kok bukti yang dilihat sama kok, bendanya sama yang dilihat. Misalkan ngomongin tentang apa, tentang alam semesta, tentang apa, bukti yang dilihat sama kok, barangnya dilihat sama. Tapi ketika orang Kristen bilang, nih lihat ya, ini bukti Tuhan ada kan? Alkitab benar kan? Terus orang itu bilang, enggak kayak gitu. Karena apa? Ini basically perang apa? Perang bukti? No. Perang worldview. Ada lensa yang dipakai untuk menafsirkan bukti ini. Ada lensa di sana. Entah itu secular worldview ya, man's thinking, pemikiran manusia, atau Alkitab, biblical worldview. Ada lensa yang menafsirkan ini. Dan kemudian menghasilkan kesimpulannya. Itu ya, dari sini terus menghasilkan kesimpulan. Perang worldview ini. Nah, kemudian, karena gini juga loh, orang Kristen pun ya, orang non-Kristen nih, itu berdiri atas kebenaran worldview Kristen juga kok. Sekalipun sembari menyangkal. Oke, ia adalah cara kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Nggak ada yang, jadi semua berdiri atas firman Tuhan gitu ya, segala sesuatu. Karena nanti ini akan lebih jelas lebih lanjut, tapi ini loh, maksudnya kondisinya seperti ini. Bahwa ini Christian worldview gitu ya, ini Christian worldview, kebenaran Alkitabiah gitu ya, kebenaran Kristen. Orang sekuler tuh ini loh. Nih. Dia tuh berdiri di mana? Walaupun dia bikin pelang secular worldview gitu ya, tapi sebenarnya dia berdiri di sini, masih berdiri di Christian worldview ini, di benteng dibangun di tebing ini. Dan bodohnya dia mau bikin bom, mau meledakkan dengan menolak ini dalam jangka Christian worldview, dengan membuat Christian worldview. Dan sebetulnya kalau dia nyadar apa yang dilakukan, kalau dia ngebom, ya dia jatuh juga dong. Mau di sini kok, dia di ujung sini, kita masih bisa ke sini. Jadi dengan menyangkal kebenaran Alkitab, dia menjadi bunuh diri. Biasanya itu sama dengan dosa kan? Apakah dengan kita berlakukan dosa, Tuhan jadi susah? Enggak. Kita melakukan dosa, kebenaran Alkitab jadi salah? Enggak. Kalau kita melakukan dosa, kita bunuh diri. Melawan Tuhan. Ini terjadi juga dengan secular worldview. So, penerapannya. Sekarang kita masih tadi kita ada di prinsip-prinsip udah kita bahas dengan banyak lebar. Sekarang ini penerapan. Yang kita mau kejar adalah membuktikan the impossibility of the contrary. The impossibility of the contrary. Bahwa semua worldview selain worldview Kristen tidak mungkin benar. Sebenarnya nggak selain juga, tapi contrary itu ya bertentangan gitu loh. Yang ya basically non-Kristen gitu. Karena ya kebenaran Kristen kan kebenaran Alkitab itu satu-satunya kebenaran. Kalau kita tahu bagaimana maksudnya kalau ada uang asli, pasti semua yang berbeda dengan uang asli tersebut palsu. Yang bertentangan dengan uang asli tersebut. Itu kalau ini Alkitab adalah satu-satunya kebenaran, karena satu-satunya hal yang benar ya, satu-satunya firman yang diberikan oleh Tuhan. Ya semua yang tadi yang lain yang mengklaim apapun tidak benar.
Utama ketika mereka menyangkal. Dan apa yang maksud worldview Kristen di sini? Apakah bits-bitsnya pecah-pecahan? No. Worldview Kristen secara sepaket, secara whole, berutuh. Karena worldview ini kita dapat dari mana? Worldview Kristen ini kita dapat dari mana? Dari sini tadi. Nah, dari sini. Worldview kita dibangun dari mana? Dari pengetahuan yang benar, akan Allah yang benar, yang didapat melalui firman-Nya yang adalah kebenaran. Firman ini kalau bicara tentang bits-bits, tidak. Karena Tuhan mau menghayokannya semua secara utuh. Walaupun progresif. Tapi sekarang udah ada yang utuh kan? Gitu loh. Itu tidak dimasukkan untuk diperlakukan sebagai bits by bits. Tidak. Oke? Lanjut tadi. The impossibility of the contraria. Kalau Kristen secara sepaket, jadi semua yang selain Kristen tidak mungkin benar. Bukan sekedar salah. Jadi bukan sekedar apa yang non-Kristen itu salah. Tidak mungkin benar. How we do it. Contoh, ada dalam filsafat disebut dengan problema the one and the many. Satu dan banyak. Misal, sebelum sana ya, sebelum nanti aku jelaskan. Misal, aku ambil contoh. Misalkan teman-teman cek HP teman-teman deh. HP teman-teman, gitu ya. Ada tombolnya, ada layarnya, ada speakernya segala macam. Ada keberagaman di sana. Tapi satu HP kan kalian bilang? Nggak 2 HP kan dibilang? Satu HP. Motor misalkan. Ada knalpotnya, ada mesinnya, ada tangki bensin, ada segala macam. Tapi dibilang satu motor kan? Ada kesatuan, ada keberagaman di sana. Ini yang terjadi, seringkali terjadi. Ini yang terjadi di mana-mana. Nah, bahkan di kata universe sendiri, alam semesta ya, itu terjadi kata apa? Ada unity di sana, ada diversity juga. Dan itu terjadi bersamaan. Oke? Dan ini problemnya yang sangat penting. Kalau ada yang bisa menjelaskan dari dulu. Ada yang jadi jatuhnya kepada monistik gitu ya, hanya ada satu realita yang ultimat. Maksudnya ya hanya satu realita. Atau ada yang jadi solipsis gitu ya. Solipsis itu basically orang hanya bisa percaya bahwa hanya ada apa yang kita bisa yakin lah itu ya, untuk pasti itu cuma pikiran kita sendiri, kita nggak bisa yakin dengan sesuatu yang lain. Atau jadi diversity yang mutlak doang. Misal, sekarang kayak sains, nggak ada kaitannya semua gitu. Semua ya masing-masing aja berjalan, entah acak adul semua, random aja. Dan jadi kayak gitu juga. Atau mistik nih disebutnya gitu loh. Kalau misal ekstrim gitu ya. Karena perdamaian akan hal ini secara ultimat ya, keharmonisan ultimat hanya dalam Tritunggal loh. Ya, dia satu esensi, 3 pribadi, ada kesatuan dan ada keberagaman yang hadir secara bersamaan, coexist, dan secara kekal sudah demikian, co-eternal. Jadi kita bisa jawab, dari mana ada unity, ada diversity? Dari Allah Tritunggal. Karena dia beragam, tapi menyatu juga ya, menyatu dan beragam, secara bersama-sama, secara kekal. Sudah ada sih. Jadi kita tahu dari mana asalnya konsep itu. Kenapa ada realita itu di mana-mana. Kita kan bisa lari dari itu. Dan semua yang worldview lain karena menolak Tritunggal ya, karena mereka nggak setuju Tritunggal, ya nggak punya justifikasi ultimat, tidak punya mereka nggak bisa jelaskan. Tuh ya. Karena yang punya konsep seperti ini kan unik Kristen. Kalau misalkan dia politeistik, ya cuma dia bisa menjustifikasi diversity aja. Atau kalau unitarian yang satu mutlak, satu esensi, satu pribadi, ya cuma bisa menjustifikasi unity doang. Nggak bisa menjelaskan tentang ada diversity di sana. Yang diversity tidak bisa menjelaskan tentang adanya unity di sana. Tuh. Hanya pada Tritunggal. Worldview Kristen. Nah, kemudian kita berbicara tentang preconditions of intelligibility. Tadi sempat di prinsip-prinsip aku bilang bahwa ketika orang menolak Kristus, dia membuang kemungkinan pengetahuan. Karena hanya dalam Kristus ada kemungkinan dalam Kristus lah tersembunyi segala harta benda, harta hikmat dan pengetahuan ya. Apa sih preconditions of intelligibility ini? Basically ini kondisi awal, syarat-syarat gitu ya, prasyarat-persyarat yang memungkinkan pengetahuan. Entah apapun. Pengetahuan apa aja. Dan ya makanya kalau nggak ada dia, nggak ada kemungkinan pengetahuan.
Utamanya soal point of reference atau titik rujukan dan basis gitu ya. Pengetahuan kita berdasarkan atas apa atau point of reference. Dan manusia yang menghidupinya. Karena kalau cuma ngomongin point of reference tapi nggak ada kontaknya dengan manusia yang menghidupi, ya mau ngapain juga kalau nggak ada kontaknya. Nggak ada gunanya, itu relasi yang cuma abstrak yang di luar sana. Nggak relevan dengan kita, yang nggak ada aksesnya. Jadi harus dua ini jalan bersamaan. Yang pertama, hukum logika. Ya, yang hukum yang mengatur cara kita bagaimana berpikir yang logis gitu ya. Ada banyak sih, ada law of identity, whatever is, apa yang adalah gitu ya. Ada excluded middle, everything must be either B or not B, A atau B. Tapi kita akan fokus at least yang ini yang paling umum, yang paling terkenal dan paling yang kesana kita akan fokusin dulu aja ya. The law of non-contradiction. Dua proposisi kontradiktif tidak mungkin keduanya benar dalam waktu, relasi, dan pengertian yang sama. Contoh, aku ngomong nih, di garasi ada mobil, di garasi tidak ada mobil. Bingung kalian? Jadi aku bilang nih, di garasi ada mobil sekarang. Dan di garasi tidak ada mobil. Nggak ada yang ngerti maksud itu apa. Di garasi ada mobil atau nggak ada? Enggak, di garasi ada mobil dan tidak ada mobil. Nah, kita nggak bisa ngerti itu. Karena itu apa? Kontradiktif gitu loh. Tidak mungkin keduanya benar. Either ada mobil atau nggak ada mobil. Gitu loh. Jadi kita kecuali misalkan tadi ya, tadi aku berikan syaratnya. Nah tadi dalam waktu, relasi dan pengertian yang sama. Misal dalam waktu yang sama, di garasi ada mobil, tidak ada mobil. Bisa benar, bisa. Di garasi ada mobil tadi pagi. Di garasi tidak ada mobil sekarang ini malam gitu. Karena waktunya berbeda. Jadi tadi pagi di garasi ada mobil, sekarang malam hari di garasi tidak ada mobil. Nah itu kita bisa ngerti. Tapi kalau waktu bersamaan, sekarang di garasi ada mobil, tidak ada mobil, bingung kita nggak ngerti. Gitu ya. Nanti ada relasi dalam pengertian konteksnya, macam-macam juga. Bisa juga misalnya pengertiannya nggak sama gitu ya. Di garasi ada mobil dan tidak ada mobil. Maksudnya gimana? Di garasi ada mobil beneran. Yang tidak ada mobil mainan. Nah, berarti kita ngerti. Ada mobil yang beneran, tapi nggak ada mobil mainan. Tapi kalau misalkan sama-sama mobil, maksudnya mobil ibaratnya apa ya, Toyota apa gitu. Kalau sama-sama pengertian sama, mobil ini exactly the same gitu ya. Di garasi ada mobil, tidak ada mobil, bingung kita, nggak ngerti. Itu namanya law of non-contradiction. Dari mana datangnya? Dari Allah. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah tidak bisa berkontradiksi. Dari sinilah itu lahir. Tadi utama law of contradiction itu. Itu mengalir dari realitas akan Allah. Allah menciptakan alam semesta ini, ya menurut naturnya juga kan. Allah kan tidak bisa bertindak bertentangan dengan naturnya. So, ketika dia menciptakan bumi dengan segala macam perangkatnya, bagaimana bumi itu bekerja dan bumi segala macamnya, ya menurut naturnya, karena Allah nggak bisa berkontradiksi, gitu loh. Dan itu akan terpancar dalam data ini, dalam alam semesta yang kita bisa temukan itu. Makanya kita bisa mikir, kita bisa memahami banyak hal, bisa kita nalar, bisa kita logikakan, karena itu berasal dari Allah. Karena ini perlu eksistensi ultimat. Nah, ini kita akan mulai tipenya bahas nanti kayak gini nih. Hukum logika butuh perlu ekstensi ultimat apa? Pertama, pastinya ada unity. Oke lah, mungkin kita ke diversi dulu. Ada partikularitas yang beragam. Dari misalkan ada konsep tentang ada mobil dan ada konsep tidak ada mobil gitu ya. Jadi ada keberagaman dulu nih. Karena kalau cuma satu doang ya lempeng aja, itu mah nggak logika namanya. Artinya kalau untuk uji ini, unitarian runtuh. Yang satu esensi tadi ya, yang satu esensi satu pribadi, yang unitarian, monoteisme unitarian, itu runtuh ya, nggak bisa menjelaskan tentang ini. Tapi perlu esensi unity juga, nggak cuma diversi doang, karena harus ada relasi antara partikularitas itu untuk dapetin nalar. Kalau nggak ada relasinya, mau nalar ngapain? Nggak bisa nalar, gitu loh. Jadi perlu ada kesatuan. Makanya kalau yang cuma diversity aja yang nggak jelas relasinya kayak apa, ya nggak bisa jelaskan juga. Nah, dan karena ada dalam unity ini terkait juga, karena relasi ini menuju unity ya, tapi dalam hal lain ada
kaitannya juga dengan bahwa hanya ada satu rujukan sifat absolut. Maksudnya apa? Misal dalam diversity ini tadi ya, ada banyak gitu ya dewanya. Ada A, B, C, ilahnya banyak gitu ya. Hukum-hukum logika ini merujuk pada yang mana? A kah? B kah? C kah? D? Atau mungkin yang E? Atau entah yang mana lagi, yang jutaan. Yang mana? Merujuk pada yang mana? Jadi harus ada satu yang rujukannya, satu dan absolut. Dia omnipresence, harus ada relasi ultimate omnipresence. Hadir dan berlaku dimanapun. Maha hadir ya, universal. Karena kita juga menemukan hukum logika berlaku di mana-mana pun. Kan? Bahwa kalau kita berpikir di sini tadi, ada mobil dan tidak mobil, ada misalnya ada batu dan tidak ada batu ya, ya di Pluto sana juga berlaku demikian. Gitu loh. Dan ini harus eternal. Ada relata eternity di sana. Bahwa hukum itu berlaku terus dari dulu, sekarang sampai masa depan. Eternal. Ya. Dan dia immaterial. Imaterial. Karena hukum logika kan ya imaterial gitu. Hukum logika nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita rapat, nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita jilat, nggak bisa kita lihat. Ini material, tapi itu nyata dalam pikiran kita. Kita punya konsepsi tentang itu. Dan ini perlu realita namanya imago Dei, alias gambaran rupa Tuhan. Kenapa? Kalau ini udah ada semua gitu ya, oke. Ini kan cuma jadi abstraksi doang. Realitas abstrak aja di luar sana. Kaitannya apa dengan manusia? Tapi dengan realita imago Dei ini, itu diikat bahwa manusia berpikir logis menurut atau mirip dengan sebagaimana Allah berpikir secara logis. Tentu sekali lagi kualitasnya tetap berbeda ya. Allah logikanya itu sifatnya divine gitu ya, ilahi. Dan kita dalam level ciptaan tetap ada distingsi itu, ada perbedaan itu. Tapi ada kemiripan di sana bahwa kita we're thinking after God's thought gitu loh. Kita berpikir menurut pemikiran Allah dan itu mirip gitu loh. Ada keserupaan di sana. Kita berlogika sebagaimana Allah berlogika gitu loh. Dan makanya Allah kita bisa paham juga bagaimana Allah berpikir, walaupun nggak seluruhnya, nggak exhaustively gitu ya. Tapi kita bisa meaningful understanding tentang Allah dan kita bisa punya meaningful logic karena kita di dalam gambaran rupa Allah. Misalkan nih waktu perdebatan ya, aku contoh kutipnya nih. Bunsen nanya, kamu percaya ada hukum logika? Gitu ya. Ini debatnya Greg Bunsen dengan Gordon Stein ya. Gordon Stein ini seorang biologi yang ateis. Jadi ini dalam sesi tanya jawab gitu ya. Do you believe there are laws of logic then? Ada hukum logika nggak? Oh tentu, absolutely. Apakah universal? Mereka disetujui oleh manusia. Itu loh. Bukan menyadari itu ada di luar sana. Jadi maksudnya, apakah hukum logika ini yang berdiri secara abstrak gitu ya, terlepas ada manusia atau enggak? Stein bilang itu enggak sesuatu yang abstrak di luar sana gitu loh, di luar kita. Tapi itu agreed, jadi basically itu dibuat oleh manusia gitu loh. Konsensus gitu misalnya, kesepakatan. Ya, makanya tanya awal bahasa. Jadi mereka cuma konvensi gitu loh, kesepakatan. They are convention secara self-verifying. Ada yang aneh nggak dengan ini? Kalau kalian melihatnya jeli, aneh sebenarnya. Kenapa? Kalau benar bahwa hukum logika itu agreed by human beings, yang adalah, jadi mereka adalah konvensi atau kesepakatan, kenapa hukum logika cuma satu berlaku di mana-mana? Berlaku di mana-mana. Apakah sebelum ada manusia yang berkonvensi hukum logika belum ada? Sudah ada kok. Sebelum manusia itu juga berlaku secara demikian, alam semesta. Di planet Pluto sana yang nggak ada manusianya, hukum logika juga bekerja. Kita bisa menalar Pluto, sekalipun di sana nggak ada manusia, nggak ada konvensinya. Yang kedua pilihan adalah kalau benar itu human agreed upon human beings, yang adalah convention, semua orang nggak wajib berlogika dengan hukum-hukum logika tadi. Nggak wajib. Kan konvensi. Aku tinggal bilang, misalkan aku berlogika dengan cara A, yang adalah benar, misalkan menurut konsep umum manusia itu adalah benar, terus aku bilang, aku nggak mau ikut itu. Loh kan kenapa? Ya kan bukan konvensiku, bukan kesepakatan yang aku anut. Nggak bisa nyalakan cara berpikir siapapun. Kalau benar itu convention atau agreed doang,
Nggak ada yang berhak untuk menyalahkan siapapun. Oke? Kita misalkan orang agama kan dikatakan bodoh gitu ya, orang beragama oleh dunia ateis sekarang. Ya tanya kalau misalkan itu benar cuman agreed upon atau conventions, ya udah biarin. Kenapa aku bilang bodoh? Kan logika kita cuma beda konvensi doang. Kok kamu pakai konvensimu, aku pakai konvensiku, nggak ada standarnya kan? Jadi nggak ada yang salah di sana. Terus kita masuk sekarang namanya moralitas. Basically apa sih? Ya pembedaan yang baik dan yang jahat. Contoh, menikahi baik sementara memperkosa jahat. Tindakan sama nih di sini, seks gitu ya, sama-sama seks. Tapi kenapa kok menikahi itu baik tapi memperkosa jahat? Nah itu yang disebut moralitas, itu membedakan. Gitu ya. Dari mana datangnya? Kembali lagi dari Allah. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Karena kesetiaan Allah, keadilan Allah itu adalah bagian dari naturnya gitu ya. Bukan bagian istilah yang nggak tepat tentang teori sistematik gitu ya. Tapi basically itu adalah salah satu naturnya. Ya. Bahwa Allah itu adil. Allah itu benar, dan itu dia tidak akan bisa menyangkal itu karena itu naturnya, keberadaannya dia sendiri gitu loh. Jadi kita mengacunya balik lagi ke sana. Berdasarkan ultimat, satu ada unity sana, ada sesuatu yang ingin dicapai, maksudnya apa? Bertindak dengan cara begini gitu ya, dengan cara A yang baik gitu ya. Dan rujukannya satu absolut. Balik lagi kayak tadi dilema tadi yang aku jelaskan tentang hukum logika. Kalau ilahnya banyak, yang mana jadi rujukan moralitasnya? Gak jelas. Tapi kalau cuma unity doang, yang unitarian mungkin ada rujukannya absolut ya, tapi kenapa kita perlu diversity juga karena ada subjek yang mengasihi dan ada objek yang dikasih. Kalau realita cuma satu realita, dia mengasihi siapa? Mengasihi dirinya sendiri. Itu delusional, nggak ada. Oke? Jadi harus ada. Jadi bahwa ada A mengasihi B gitu ya. Kalau kamu mengasihi diri sendiri doang itu kasih delusional gitu ya. Nah, tapi perlu realita omnipresence juga bahwa berlaku dimanapun, kapanpun, berlaku dimanapun. Misal kalau di Indonesia membunuh atau tadi berarti memperkosa ya. Kalau di Indonesia memperkosa itu jahat, ya di kutub utara juga membunuh memperkosa jahat. Di Saturnus sana juga memperkosa jahat. Gitu loh. Dan dia eternal gitu loh, ada eternity dan berlaku. Jadi tahun misalkan 19 tahun 1900-an ya memperkosa juga jahat gitu loh. Dan sekarang perkosa ya juga jahat walaupun sekarang diberantakin, dan itulah karena mereka nggak punya batasan ini, dan akhirnya jadi nggak jelas moralitasnya kayak apa. Dan perlu yang imaterial juga, bahwa itu adalah sesuatu yang material ya, moralitas sesuatu yang material. Kembali lagi diikat dalam asas kita sebagai manusia adalah bahwa kita memiliki moralitas ya menurut moralitas Allah. Itu ya. Satu dari aspek dari keberadaan kita sebagai gambaran rupa Tuhan, dan juga kemudian Tuhan juga menuliskan hukum-hukumnya dalam hati kita sebagai manusia di dalam kitab Roma kalau nggak salah. Oke. Tapi ada juga tambahan dalam moralitas ini bahwa harus ada personal gitu. Harus ada realitas personal karena moralitas itu selalu berbicara tentang dalam kaitannya dengan pribadi. Kalau misalkan kita kalau nginjek orang itu jahat ya, misalnya ada orang kita tendang, tapi kalau batu kita tendang gak ada masalah karena pribadi. Dan moralitas selalu berkait dengan pribadi. Dan kita perlu realitas ultimat personal untuk menjustifikasi moralitas, karena misalkan ini, kalau realitas ultimat kita adalah misalkan meter gitu, materi, nggak ada urusannya ya, karena misalkan nubruk batu nggak ada urusannya gitu. Atau jadi misalkan orang membunuh gitu ya, misalkan aku membunuh siapa lah gitu, sebutlah Roland, aku bunuh Roland gitu ya, aku bunuh. Ya kalau kita realitas ultimat kita adalah hanya materi gitu ya, yang nggak personal, ya harus ya nggak ada urusannya, nggak ada apa-apa. Ini kan cuma sekumpulan atom tabrakan sama sekumpulan atom lainnya, tindakan membunuh orang. Jadi nggak ada moralitas di sana, nggak ada urusannya jahat baik, nggak ada. Kan nggak ada personalitas di sana secara ultimat.
hanya arbitrary doang. Nah, misalkan ya kasih contoh, ini Adolf Hitler. Ada kutipan dia yang tertulis di sebuah plakat di Auschwitz ya, itu death camp di mana orang pembantaian pada zaman itulah. Adolf Hitler bilang gini, I want young people, orang-orang muda, ini basically apa yang mau dia capai, apa yang dia mau buat, apa yang mau diciptakan, capable of violence, imperious, relentless, cruel. Mampu untuk kekerasan, angkuh, tidak ya relentless itu gak gentar akan apapun, dan cruel, kejam. Tanpa moralitas yang absolut, yang jelas, ada yang bisa menyalahkan dia. Take materialism for example gitu ya. Materialisme bahwa realita yang ultimate hanya materi. Artinya pikiran kita juga itu cuma hasil reaksi-reaksi kimia di otak aja gitu ya. Ya tinggal gimana kita mau menyalahkan Hitler dan membilang Hitler jahat? Siapa yang bisa bilang Hitler jahat? Kalau misalkan kita pakai moralitas kayak gitu. Karena kan reaksi kimia di kepala kita berbeda dengan reaksi kepala Hitler. Kalau misalkan Richard Dawkins benar bahwa kita cuma berdasarkan DNA gitu ya. Ya, Adolf Hitler kan cuma juga menuruti DNA-nya doang, menuruti reaksi kimia di kepalanya doang. Dan kita juga cuma menuruti reaksi kimia di kepala kita doang. Jadi ya sama-sama cuma menuruti reaksi kimia di kepala. Nggak ada masalah, nggak ada dosa di sana. Nggak ada urusan salah atau jahat. Cuma bertindak kayak robot aja. Kalau mau konsisten. Maksudnya langsung kita begitu masuk ke keseragaman alam semesta. Apa sih maksud ini? Yang aku akan jelaskan lebih enak kayak gini. Contoh nih. Jadi basically ini keseragaman alam semesta adalah bahwa the future is going to be like the past and keep doing so. Misal gravitasi. Contoh nih. Kita secara insting gitu ya. Tidur tuh tidur aja kan. Tidur aja. Kenapa? Karena kita asumsikan aja, langsung jalan aja gitu. Padahal kalau kita tahu, coba kita tanya, emang besok hukum gravitasi bakal berlaku? Pernah mikir nggak? Pernah mikir kalau misalkan kamu besok bangun gitu ya, tiba-tiba kamu udah di atau apa ya, langit-langit gitu loh, udah ngambang aja gitu. Harusnya kita kalau tidur tuh pakai gesper diikat gitu ke kasur, biar siapa tahu besok gravitasi nggak berlaku, kita nggak terbang. Dan ini terjadi, tapi kita hidup mengasumsikan itu kan bahwa masa depan besok gitu ya akan seperti sekarang dan masa lalu. Itu disebut sebagai keseragaman semesta, bahwa ada keseragaman mendasar, bukan uniformitarianisme ya. Aku anak teknikologi, kadang-kadang karena aku teknikologi, pernah dulu aku mikir ini uniformitarianisme, beda, bukan. Tapi ini ada basic keseragaman itu, bahwa tadi the future will be like the past. Misalkan juga nih, jempol kaki terantuk meja nih. Misal, pernah kan malam-malam gitu kita ke toilet, jalan, gelap, terus atau jempol atau kelingking kena kaki meja, kan sakitnya luar biasa tuh. Dan akhirnya besok ketika kita bangun malam lagi, mau ke toilet lagi, kita hati-hati untuk nggak nginjek, untuk nggak kena ke kaki mejanya. Kenapa? Ya karena kita nyadar itu kan sakit. Tapi kalau kita merasa bahwa kita nggak tahu alam semesta akan serupa atau tidak, atau seragam atau tidak, kenain lagi aja, tendang sekencang mungkin bahkan. Siapa tahu di kesempatan berikutnya rasanya tuh kayak dipijat gitu, kayak dibelai gitu. Siapa tahu. Mungkin kesempatan kedua masih sakit. Oke, kita coba sampai 1.563 kali misalkan. Siapa tahu di 1.564 rasanya jadi enak. Rasanya jadi kayak dipijat gitu, kayak dibelai gitu. Dengan ngantuk nendang meja. Itu ya. Tapi nyatanya kita mengasumsikan itu. Dari mana datangnya? Sekali lagi dari Allah, bahwa Allah firman Tuhan ya, ini kan pertanyaan retoris ya. Jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan dengan langit dan bumi, maka aku juga pasti akan menolak turunan Yakub dan hambaku Daud. Ya ini nggak mungkin kan, ya Tuhan kan nggak menolak Yakub dan Daud kan. Ya basically Tuhan sudah menetapkan ini gitu loh. Bahwa Tuhan menetapkan perjanjian dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi. Jadi Tuhan memberikan aturan.
Makanya, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Basically ini. Jadi Tuhan memberikan janji bahwa ada semacam pola dalam alam semesta yang akan terjadi. Itu ya. Coba. Maaf nih, dia. Beginilah firman Tuhan tadi ya, aku bacain. Jika tidak menetapkan janji-Ku dengan siang dan malam. Jadi Tuhan memberikan aturan, memberikan langit dan bumi, makanya ada apa? Selama bumi masih ada, tak akan berhenti. Ya, ada pola yang terus berulang. Tuhan menjanjikan itu. Kita bisa kita bertindak tadi apa bahwa besok juga hukum gravitasi akan berlaku demikian karena kita bergantung pada janji Tuhan ini. Bahwa selama musim masih ada akan ada pola. Dan kurang serupa. Kita bergantung pada janji Tuhan ini. Secara instinctively. Gitu loh. Karena cuman bisa menjamin itu yang bisa menjamin cuman dia. Karena sekali lagi ini basically perlu sekali lagi ya unity, ada keseragaman ya. Keseragaman, satu ragam. Dan hanya satu rujukan gitu loh. Jadi ke arah ini memeragamnya gitu loh. Tapi udah juga perlu diversity di sini. Ada partikularitas yang berelasi dalam keseragaman. Jadi ada banyak hal yang berjalan secara beriringan. Ada jempol kita, ada kaki meja dan ada rasa sakit gitu. Nah, omnipresence juga berlaku dimanapun gitu ya, bahwa yang hukum gravitasi di sini berlaku terus, tapi misalkan di rumahnya siapa gitu, di rumahnya Raden misalkan itu nggak berlaku, nggak kayak gitu. Dimanapun berlaku hukum gravitasi. Jadi kalau misalkan kita jalan-jalan nih ke Bekasi, misalkan ke Bekasi lagi, teman-teman misalkan jalan-jalan ke Jogja, nginep di sini, ya sama tadi langsung tidur aja, nggak perlu pakai gesper dulu, nggak takut kita hukum gravitasi berhenti di Jogja besok. Walaupun nanti ada kondisi tertentu ya. Ini basically, jadi kita nggak bilang, kita tidak soal detail di sini. Eternity hadir dan berlaku kapanpun, ya, bahwa akan selalu seragam selama bumi masih ada, janji Tuhan. Itu yang material ya, konsep keseragaman itu kan sesuatu yang material ya. Kita punya konsep itu dan basically ya sesuatu yang mengatur seluruh materi ya imaterial gitu. Dan imago Dei gitu loh, bahwa kita bisa mengindra ini dan bisa bernalar secara induktif. Apa maksud nalar induktif? Ini kita jelaskan di bagian berikutnya. Ini berbicara tentang serangga alam semesta ya. Bertrand Russell, seorang filsuf terkenal di abad 20, di buku Filosofi, dia bilang kayak gini. Tentang serangga alam semesta. If this were not known to us, kalau ini kita nggak mengerti, kita nggak mengetahui tentang serangga alam semesta, no dalam artian bisa secara secara justified ya, secara bisa dipertanggungjawabkan pengetahuan ini, we could never extend our knowledge beyond the sphere of our private experience. Kita nggak akan bisa memperluas pengetahuan kita di luar batasan private experience, pengalaman pribadi gitu loh. Karena siapa tahu di sana beda, nggak sama ini. Jadi basically jadi solipsis yang bisa kita bisa sure, jadi bisa yakin cuma pikiran kita sendiri. Kita cuma bisa yakin akan private experience. Kita nggak bisa mengekstensikan pengetahuan kita di luar sphere ini. Dan sphere ini sebagai kita tahu ya, this sphere of our private experience is exceedingly limited, terbatas banget. The only reason, jadi ini ada lanjutannya ya. The only reason for believing that the laws of motion remain in operation, itu ya, remain in operation bahwa seragam alam semesta. Jadi reason untuk bisa percaya tentang seragam alam semesta is that they have operated hitherto. Sudah berjalan selama ini. So far as our knowledge of the past enable us to judge. Sepanjang pengetahuan kita akan masa lalu, memungkinkan kita, memampukan kita untuk menilainya. Tapi ini, kalau kita hanya percaya bahwa alam semesta seragam hanya karena berlaku selama ini, itu nggak valid loh. Misalkan kita pakai ini ya, gambar ini tadi. In the future will be like the past. Ini ya, harapannya kan ini. Karena in the past, the future has been like the past. Jadi kan ini future gitu ya. Ini ada future, ada past. Kita di sini nih, present nih, di sekarang. Kan di masa lalu, ada kita yang di masa lalu nih, yang melihat ke masa lalu kan. Jadi past gitu loh. Masa lalu. Dan ada kita yang melihat ke masa depan. Past future. Nah, setelah kita berjalan di sini dan sampai di sini, kita lihat
oke, future past yang saya lihat ini seperti ini. Kita experience itu ya, kita mengalaminya, melaluinya. Tapi hanya karena ini ada di sini, itu ya, dan kita kita yakin itu benar karena kita sudah mengalaminya ketika kita sampai di present, tetap nggak bisa langsung ke sini dong. Karena kita nggak tahu. Dengan kita menyatakan bahwa ini future ini semua nih akan seperti kondisi seperti ini, ya, kita sudah mengasumsikan bahwa ini akan seperti ini. The future will be like the past. Dia sudah mengasumsikan sesuatu yang dia ingin buktikan, basically sirkular. Gini nih, Mama. Ini agak ngomong, tapi basically gitu, bahwa kalau kita sudah memikirkan future to like the past, misalkan kita menganggap ya future akan seperti masa lalu, masa depan akan seperti masa lalu. Tapi kan kita belum tahu masa depan seperti apa. Oh, selama ini masa depan yang selama ini kayak gitu kok. Ini tetap kita nggak tahu masa depan, itu sudah berlalu, ini sudah jadi past, belum jadi future-nya. Gitu loh. Nggak bisa. Nah, makanya Bertrand Russell ini filsuf terkenal loh. Kalau ini nggak ada yang tahu nama dia. Will future resemble past futures? Apakah masa depan akan seperti masa depan ini masa lalu? Tadi aku bilang, this question is not to be answered, tidak untuk dijawab dengan argumen yang hanya mulai dari past future. Karena tadi problemnya tadi nggak bisa lompat ke depan tadi gitu loh. Oleh karena itu kita masih harus mencari prinsip-prinsip yang bisa memungkinkan kita untuk mengetahui bahwa masa depan will follow the same laws as the past, akan seperti masa lalu. Masih mencari. Walaupun sebenarnya udah ada, kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan itu, menyatakan melalui wahyu, tapi kan ya ateis ya. Apapun sih nggak akan mau diakui sebagai Tuhan gitu ya, akan berontak. Dan ini terjadi gitu loh, bahwa dan ini menarik dengan firman semesta ya, bahwa segala sesuatu bergantung pada ini. We can never extend our knowledge beyond the sphere of private experience. Sains pun bergantung sepenuhnya pada ini. Contoh, misalkan tadi balik lagi gitu ya, bahwa hukum gravitasi akan seperti sekarang. Apakah gravitasi besok akan berlaku demikian juga? Kalau enggak, sains kita hancur. Bahkan basically ini, memori kita deh. Teman-teman semua punya ingat tentang masa kecil ya? Semua pasti punya. Tentang masa bayinya, tentang semua pasti punya. Tapi pertanyaanku, kenapa percaya bahwa itu beneran ingatan kalian? Siapa tahu itu ingatan yang baru muncul 5 menit yang lalu. Atau bahkan 5 detik yang lalu. Apakah itu beneran memori yang dulu, yang kalian alami dulu? Atau yang itu baru muncul, baru aja muncul 5 detik yang lalu. Di pikiran kalian. Jadi kalian dibohongin pikiran kalian sendiri. Ini perlu kesadaran semesta gitu. Alam semesta harus seragam. Bahkan untuk memori kita sendiri gitu loh. Itu pentingnya. Makanya ini, dan sains misalkan tadi akan beruntung juga, karena hukum sains kan, misalkan hukum alam gitu ya, harus berlaku sedemikian rupa terus kan. Kalau enggak ya hancur sains, karena namanya prinsip induktif. Nah gini nih, sekali lagi aku jelaskan ini karena penting banget sih tentang serangan alam semesta. Ada yang waktu SD percobaan nanam kacang hijau, gitu ya. Terus ditaruh di tempat yang mataharinya cukup, mataharinya kurang, mataharinya banyak. Yang bertumbuh dengan baik adalah matahari cukup. Artinya kesimpulannya, tumbuhan atau kacang hijau ini spesifik perlu matahari yang cukup untuk bertumbuh. Kenapa? Kalian kan cuma bikin percobaan paling berapa gelas sih? 3 gelas kan? Itu paling berapa sih? 3 biji per gelas. Sementara kacang hijau di bumi ini ada berapa? Ada miliaran jumlahnya. Apakah selalu demikian? Runtuh, kalau nggak ada seragaman. Oke, kita lanjut. Jadi ini yang kita mau show ya, bahwa kita bisa percaya laws of logic, laws universal of nature, absolute morality, karena kita berdiri di atas firman Tuhan. Dan orang yang menolak kebenaran kitab ya nggak punya dasar. Ini arbiter dong, bikin sendiri, ngawang, nggak ada dasarnya. Ya, ini apologetika Paulus sebenarnya basically aku juga mau membahas ini sedikit aja sih, bahwa
basically ceritanya gini, Paulus tuh ke Athena, terus dia diundang oleh ada orang Epikuros Stoa dan banyak orang-orang Yahudi di sana gitu ya. Orang Yahudi, segala macam orang dia temui di pasar. Dibawa karya bagus, terus dibilang cerita dong apa yang kamu bawa, kamu kayaknya beritain aneh deh. Kami pengen tahu gitu loh. Ini basically gitu ya. Nah yang menariknya adalah Paulus kan ketemu orang filsuf ya, tapi dia nggak berdebat sama filsufnya loh. Dalam artian nggak tentang argumennya Plato, Aristoteles, atau segala macam. No. Epikuros no. Paulus pergi berdiri di Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, apa yang kamu sembah atau menanyi, itu yang aku berikan padamu." Apa nama Paulus di sini? Paulus mengapil, merujuk pada tulisannya di Roma 1:18 tadi, bahwa manusia tahu Allah. Ya, apa yang kamu sembah tanpa mengenalinya, itu kamu sekarang akan berikan kepadamu. Karena kamu tahu ada Tuhan. Allah telah menjadikan segala isinya, langit bumi segala isinya gitu ya, tidak diam dalam tentang manusia, dan dia tidak jauh dari kita masing-masing. Kita bisa tahu ada dia, jelas. Sebab dalam dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Seperti yang telah dikatakan juga oleh puja-pujamu, basically Paulus appeal loh, kamu tahu ada Tuhan kok, kamu tahu ada Tuhan. Pak puja-pujamu juga ngomong gitu. Tahu ada Tuhan gitu. Jadi Paulus declare gitu. Bukan asumsikan kita nggak tahu ada Tuhan. No, Paulus nggak kayak gitu. Kamu tahu ada Tuhan. Dan Tuhan yang kamu tahu walaupun kamu nggak kenal dengan dalam relasi yang menyelamatkan gitu ya. Itu yang kuberitakan kepadamu. Itu Paulus. Apologia 3. Ya, Paulus basically ini Paulus khotbah sih di sini nih, yang di sini khotbah preaching the gospel gitu ya. Dan ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, diejek. Ya biarin, maksudnya basically biarin aja kalau misalkan kita mau declare the gospel dan dia bodoh, ya biarin aja. Karena di Roma 1 tadi yang bilang mereka bertindak seolah-olah mereka pintar, lalu mereka menjadi bodoh. Di Korintus kalau nggak salah dikatakan, mana sih pendapat dunia ini, mana pembantah-pembantah? Tidakkah Allah telah membuat bodoh segala hikmat dunia? Manusia itu apa sih di hadapan Tuhan? Kecil. Kalau kita diejek karena kita memberitakan tentang kebenaran Tuhan, ya biarin aja. Ya, lain kali aja, ya udah Paulus cabut aja. Dan toh Tuhan akan bekerja dengan Roh Kudusnya. Beberapa orang laki-laki menggantungkan diri menjadi percaya. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi pemberitaan apa? Apologetika kita bukan untuk sosok pintar atau bikin argumen yang kuat segala macam. No. Kita preach the gospel, beritakan firman Tuhan dengan cara yang lebih kata tadi secara intelektual ya. Dan biarkan Roh Kudus yang bekerja melalui firman-Nya, karena firman apa? Iman dari pengenalan firman, dan biarlah Roh Kudus yang mendatangkan orang-orang menjadi percaya. Sekali lagi tadi gue bilang ini, jadi apologetikanya penginjilan ya. Terus strateginya lebih cepat. Contoh, internal kritik dan redaksio ad absurdum. Kita ambil contoh sekarang materialisme, yang ada hanya materi. Oke, ini pandangannya ya, basically itu. Dan di sini akan setuju bangun semua kepercayaan tentang materialisme, tentang sains sekarang misalkan, bahwa Tuhan dan segala macam biasa. Tapi kalau yang ada hanya materi, konsep materialisme sendiri kan adalah sesuatu yang imaterial. Bahwa ini kan huruf-huruf ini nih, huruf-huruf ini nih, M-A-T-E ini kan bukan konsepnya itu sendiri. Huruf itu cuman tools, alat yang kita pakai untuk mengkomunikasikan konsep materialisme. Bukan di benda ini sendiri, ini semantik namanya, fungsi semantik, bahwa ada simbolik di sini. Tapi ini bukan konsep itu sendiri. Kita cuma mengkomunikasikan konsep pikiran kita melalui istilah dan bahasa yang disebut istilah dan bahasa Indonesia disebut materialisme. Jadi konsep itu sendiri adalah sesuatu yang imaterial. Nah, kalau berarti artinya ada yang imaterial. Nah, kalau ada yang imaterial, ya jelas salah dong hanyanya. Kalau ketika dikatakan hanyanya, jadi yang adanya materi salah. Ya pasti ya, berarti materialisme salah dong. Ya mau ngomong apapun juga, yang dasarnya udah salah begitu, ya nggak ada yang benar juga, pasti salah semua. Atau kedua, tentang konsistensi. Misalkan nih ateis ngomong gini, kalau Tuhan memang ada, berikan buktinya dong. Aku kan mau bukti yang jelas, yang nyata, yang bisa diuji. Aku mau buktinya pokoknya. Ya kita sebagai Kristen jawab aja, untuk apa?
Kamu kan cuma kantong biologis yang tersusun dari debu kosmik, atom-atom yang berkumpul, dan sekarang bisa jalan-jalan doang. Pikiranmu cuma hasil sekumpulan reaksi kimia. Kamu cuma material motion dan materi dan gerakan yang hidup di alam semesta yang tidak peduli tentang kamu. Untuk apa aku berikan bukti ke kamu ini? Ke debu kosmik ini, untuk apa aku berikan bukti? Bahkan untuk kalau kamu nggak mau percaya Kristen, aku todongkan pistol ke kepalamu. Gak ada masalah kan, kamu cuma berdebu kosmik, gak ada masalah. Kamu cuma atom, kumpulan atom. Konsisten dong dengan posisi mereka bahwa misalkan tentang mereka nggak bisa menjelaskan material moralitas, nggak bisa. Wong apa sih? Mereka kan percaya bahwa mereka cuma kantong-kantong biologis, cuma reaksi-reaksi kimia doang hasil. Mau ngapain berpikir logis? Nggak penting, nggak ada urusannya. Mau cuma materi kan bergerak secara buta. Nggak ada pencarian kebenaran di sana, nggak ada care tentang kebenaran. Dan alam semesta ini juga nggak peduli tentang kamu. Alam semesta nggak ada manusia nggak ada manusia, ya berjalan aja, ya. Basically apa yang kita lakukan di sini? Jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jalannya menjadi lebih bijak. Kita pakai cermin nih. Ini tunjukin kamu tuh, ya begini loh sebenarnya tingkah keadaanmu gitu loh. Kalau kamu bukti kamu merasa pintar gitu ya, merasa bijak, Tuhan tuh nggak ada, buktinya nggak jelas buktinya. Apa kamu begini? Bodoh sendiri, mereka menjadi bodoh. Menggunakan kebodohan orang tanda kutip untuk menjawab kebodohan, untuk menunjukkan kebodohan ya dengan cermin. Ya. Ini dari Amsal 26 ayat 5. Atau kita juga ini yang lebih unik tadi, mungkin yang tadi pun relatively, mungkin yang tadi pertama reduksi absurdum itu nggak terlalu spesifik di presuppositionalisme, tapi tadi yang tentang ini tentang konsistensi ini relatively unik dalam presuppositionalisme, walaupun dicuri juga oleh berbagai banyak masalah ini, tapi yang lebih unik ini. Misalkan seorang ateis berkata gitu ya, aku tidak percaya Tuhan, buktikan kalau Tuhan itu ada. Kita akan jawab seperti ini. Fakta bahwa kamu menuntut bukti adalah fakta yang mendemonstrasikan keberadaan Tuhan saya, keberadaan Tuhanku. Dan bahkan kamu mengetahuinya tentang Tuhanku itu. Jadi fakta bahwa kamu bisa mengatakan demikian adalah fakta bahwa kamu salah. Ini kan pernyataan doang ya. Kenapa kayak gitu misalkan? Kamu menuntut bukti. Bukti bergantung pada keseragaman alam semesta bahwa masa depan akan seperti masa lalu, supaya bukti tersebut menjadi bukti yang tetap benar sekarang dan akan masa depan. Jadi maksudnya kalau bukti itu sudah konklusif menyatakan suatu hal, itu kan benar terus, eksklusif. Namun nyatanya worldview-mu kan nggak bisa melawan keseragaman alam semesta, karena nggak bisa memberikan justifikasi. Kalau saya bisa memberi basis bagi keseragaman alam semesta. Dan kenapa kita percaya itu? Makanya bukti bisa dipakai. Dalam worldview-mu, bukti nggak bisa dipakai. Dalam worldview, bukti bisa dipakai. Dan fakta bahwa kamu sekarang menuntut bukti adalah fakta bahwa kamu berdiri di atas kebenaran worldview saya. Jadi basic ini. Untuk ini juga ya, untuk yang tadi ini, untuk konsistensi. Bayangkan orang Kristen dan orang non-Kristen itu berdiri di atas dua panggung. Ini panggung Kristen, panggung non-Kristen. Kita tuntut orang untuk masing-masing konsisten pada panggungnya masing-masing. Basically itu. Oke? Konsisten. Untuk menjelaskan apapun, menjawab apapun, konsisten. Dan ini, karena dia menuntut bukti, basically dia itu lagi berdiri di panggung dia, adalah fakta kamu bahwa berdiri di atas worldview saya. Karena kamu, kenapa dia berdiri di worldview kita, worldview kebenaran Kristen? Karena kamu adalah manusia. Yang diciptakan menurut kamu berpahala. Gitu ya? Dan tidak bisa lari kamu tuh dari kenyataan itu. Walaupun rusak, tapi itu nggak pernah hilang. Jadi sekalipun kamu melakukannya, sembari menyangkalnya. Gitu. Jadi kamu sebenarnya berdiri di atas worldview Kristen gitu ya, worldview Kristen, tapi sambil menyangkal, karena dia ini menyangkal Tuhan ada. Buktikan kalau Tuhan itu ada. Itu tidak percaya Tuhan. Dia melakukan sambil menyangkal. Jadi dia berdiri di atas kebenaran Tuhan, tapi sambil menyangkal Tuhan yang memberikan kebenaran tersebut. Tapi sebenarnya dia tahu akan hal itu. Makanya dia menghidupi itu. Kamu tahu Allahku ada. Oke. Sebagaimana Paulus bilang, pujian-pujian kamu juga tahu Allah ada. Dan Allah yang kamu kenal, tapi dan Allah yang tidak kamu kenal itu yang aku beritakan sekarang, kamu harus bertobat. Setiap orang tahu Allah. Contoh persamaan debate, kita masuk di akhir ya. Ada Gordon Star. Ini debat yang paling legendaris nih, teman-teman. Saran nonton ini nanti untuk mendalami. Ini bahasa Inggris dan cuma audio ya.
Dan sebenarnya ada transkripnya juga, teman-teman bisa Google nanti The Great Debate Greg Bunson gitu ya. Does God Exist, ini judulnya nih. The Great Debate Does God Exist. Itu cari, ada transkripnya juga nanti di YouTube. Di internet cari aja. Tapi ini debat paling legendaris yang selalu dirujuk oleh semua presuppositional Fantilian di seluruh dunia. Dari semenjak debat ini ada. Dan ini debat Greg Bunson ya. My favorite man. Atau debat ini juga yang relatif modern gitu ya. Ada di Epic Debate Over God's Existence. Ini debat yang menarik juga dalam metode presuppositional juga. Ini yang Kristennya nih, ya. Ini yang ateisnya nih. Ini ateisnya. Atau ini juga yang menarik. Ini yang lucu. Kalau ini debat yang agak lucu. Ini kalian bisa nonton sendiri nanti. Ya. Ini debat yang agak lucu kalau ini. Bahwa ya ini ateis ya, ini ateis, ini Kristen. Ini Kristen ya. Ya kan lucu sih debat ini. tapi menurut yang paling mendalam itu ini, yang paling rujukan utama ya, yang ini ya. Terus habis itu nonton ini juga, habis nonton ini. Gitu ya. Itu penting tuh sebagai contoh. Debatnya kayak apa sih jalannya? Tuh. So basically itu tadi balik ini literaturnya yang tadi aku berikan ya, yang aku kasih. Dan ini rekomendasi mungkin di internet kalian bisa nyari sendiri di Monarchism ya, kalian bisa cari worknya karya-karyanya Fantil atau karya-karya Bunson. Di sini ini Reform Forum ini di YouTube mereka sering bahas tentang pemikiran Fantil secara lebih dalam, secara lebih akademis ya di sini. Di Apologia Studios ini banyak yang sifatnya praktis, ada debat atau conversation langsung di jalan, dia mengaplikasikan apologetika presupposisional gitu ya di jalan dengan ngobrol dan segala macam. Ada debat formal juga. Atau di Alpha Omega Ministries ini ya sesekali dia bahas presupposisional juga sih. Dan memang James White ya, ini James White nih. Ini dia presupposisional juga. Tapi nama-nama yang pantas diingat untuk teman-teman ini ada Greg Bunson, ada Scott Olivine yang masih hidup sekarang ya, dosen apologetika Fantilian di Westminster sekarang, dan ya ada macam-macam. Terus ada Len G. Tipton, tapi mungkin yang paling aksesibel, yang paling dosen paling aksesibel mungkin ini dua ini sama ini nih. Ini Jason Lisle. Jason Lisle sebenarnya bukan teolog ya, dia tuh scientist, astrofisikis, dia tuh ahli fisika, astrofisika lah. Ya, jadi mungkin pembahasannya dia lebih ke sainsnya gitu. Tapi kalau misalkan lebih teologis atau lebih filosofis ya ke inilah James White, James Turbin, Greg Bunson, Scott Olivine. Ada Camden Bussey, ini Camden Bussey juga dari Reform Forumnya yang lebih akademis sifatnya. Jeff Waddington juga di sini, Len Jeff juga di sini. So ini ada website-nya dan gitu. So basically that's it. Ini Greg Bunson. So dengan 1 jam 30 menit aku sudah menyelesaikan hampir muntah saya ya menjelaskan. Semoga nggak terasa terlalu cepat dan teman-teman bisa memahami. Sekarang aku lempar ke Anugrah mungkin buat mimpin sesi tanya jawabnya. Monggo Bro Anugrah. Untuk sekedar informasi, kalau waktu Zoom kita tinggal 1,5 jam, masih ada waktu 1,5 jam. Jadi untuk kakak-kakak atau teman-teman yang mempunyai pertanyaan ataupun mau berdiskusi bebas dengan Kak Atma, dipersilahkan. Monggo tinggal di unmute kalau mau nanya atau mau ngomong. Boleh Bang, saya mau nanya. Mana? Monggo silakan, siapa tadi? Saya Abraham. Ini jangan dipin dong, atau kok nggak kelihatan Abrahamnya mana sih? Gimana cara ngeliatnya? Saya katro banget. Mana Abraham? Ini jangan dipin kalau bisa. Oke, sebentar. Oke. Videonya mungkin. Sorry, I don't understand. Ya, halo Bang. Ya, halo, monggo. Jadi gini, pertanyaannya kan apa? Tadi kalau
kalau misalnya berapologia, mungkin memang yang saya tangkap ya harus sinkron sama logiknya Tuhan. Yep. Nah, mungkin kalau bagi saya sendiri ada beberapa kali saya berdiskusi sama teman-teman saya, yang bukan Kristen, bagaimana logikanya kalau misalnya Tuhan sendiri 100% Allah, 100% manusia. Atau kalau misalnya ngomong sama teman-teman Kristen yang sering mungkin debat yang nggak ada hentinya, yang kayak gimana sinkronnya kita 100% punya kehendak bebas atau 100% juga di-elect sama Tuhan gitu loh. Jadi mungkin itu yang buat saya sendiri belum masuk logika saya, dan kayak saya masih bilang saya masih struggle sama hal itu dan saya coba pelajarin gitu sih Bang. Iya. Oke, pertanyaannya menarik ya dari Abraham tadi. Aku kan coba jawab begini. Pertama, tadi soal misalkan tentang natur gitu ya. Sebenarnya soal natur Kristus itu lebih gampang untuk dijawab. Ini aku gitu ya. Udah ngomong belum sih? Nah, oke. Aku lebih natur lebih gampang sesuai Konsil Vaselin karena basically rumusan itu kayak gini. Yesus tuh punya dua natur tapi satu pribadi. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah ya, karena dia punya dua natur. Tapi dua natur ini dia tidak terpisahkan tapi tidak tercampur. Jadi dia itu bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Tapi mereka menyatu tapi tidak menyampur, tidak berubah. Gimana mendamaikannya? Nggak tahu. Kenapa? Karena gini. Ingat tadi aku bilang, logika kita ada kemiripan dengan Allah, ya. Tapi ada perbedaan sifatnya secara kualitatif. Maksudnya apa? Logika kita terlimit gitu loh. Ada limitasinya. Di kepala kita nggak clear, ya. Tapi di kepala Allah itu clear. Makanya dia nyatakan kepada kita demikian. Gitu loh. Dan makanya Allah bilang juga, apa yang misteri bagi Allah, ya biarin aja bagi Allah. Kamu nggak usah nyentuh itu. Karena gini juga tadi, bahwa Allah itu suprarasional. Ya, bukan irasional dalam artian nggak masuk akal, tapi suprarasional, melampaui gitu loh. Dan ternyata pun nanti kalau kita teliti pun nggak directly kontradiktif gitu loh. Karena dalam dua pengertian yang berbeda kok. Gitu loh. Dan juga misalkan tentang paradoks paradoks kedaulatan Allah dan kebebasan manusia. Ya sama itu juga paradoksikal. Misalkan Charles Spurgeon bilang gini, ada dua rel kereta nih, bayangin rel kereta. Ada rel kereta kedaulatan Allah, ada rel kereta kebebasan manusia. Kayaknya bisa sih kalau kita lihat di sini. Tapi kalau kita lihat depan sana gitu ya, ketika kita lihat ke arah horizon, cakrawala, ya kayaknya nyatu bareng gitu. Maksudnya apa? Itu berjalan beriringan kok, walaupun kita nggak bisa melakukan pendamaiannya. Oh, nanti ada pemikiran Antil bilang gini, ketika misalkan dalam dalam katekismus Westminster itu dibilang kayak gini, kedaulatan Allah itu tidak menindas kebebasan manusia, tapi justru meng-establish yang meneguhkannya. Kenapa? Antil misalkan ada pemikiran yang jelas gini, kalau misalnya kebebasan itu apa sih? Tidak larang, berarti konsep abstrak ya, kebebasan itu konsep abstrak. Berarti realitas ultimatnya adalah konsep abstrak. Bahkan Tuhan ada di bawah abstraksi tersebut. Jadi dia tidak bisa meng-hijack kebebasan manusia. Artinya realitas ultimatnya sekarang bukan Tuhan, tapi abstraksi kebebasan tadi. Yang jadi Tuhan bukan Tuhan lagi, tapi konsep abstrak tentang dan ketika realita jadi abstraksi itu, artinya reality non-personal, semua runtuh lagi yang lain. Emangnya kehendak itu apa sih? Gitu. Karena kehendak itu personal sifatnya ya. Tapi ketika realita ultimatnya adalah imaterial, abstrak tadi, non-personal kayak tadi, apa sih kebebasan emang? Kehendak itu apa ya? Nggak ada. Semua kehilangan maknanya di sana. Jadi justru dalam kedaulatan Allah, karena itu personalitas Allah ya, itu justru kehendak itu menjadi established gitu. Kayak gitu. Oke. Keep learning lah, intinya masih banyak. Oh, emang aku pun nggak akan selesai belajar juga. Monggo yang lain. Monggo, Mbak Wanda, kalau mau bertanya. Mana Wanda, di unmute coba mic-nya. Kalau mana sih?
Ini siapa tadi? Mana ya? Oh, kepencet. Yang tanya via chat bisa. Coba. Siapa nih yang mau bertanya via chat? Bisa, tapi lebih enak biar kita interaksi sih, biar kayak ngobrol. Ini kan kayak forum. Aku nggak mau jadi kayak narasumber sendiri. Jadi kita ngobrol aja di sini. Astaga, ada Masayuki Suzuki. Monggo siapa lagi? Atau Anugrah mungkin yang mau didiskusikan, Anugrah sendiri. Atau siapapun. Kak Atma? Ya. Dari semua metode dari apologetika tentunya tidak hanya metode dari Van Tillian ini. Ada juga metode-metode yang lain. Nah, dari Kak Atma sendiri, apa yang membedakan metode ini menjadi dalam tanda petik lebih baik atau lebih berguna ketika berapologetika daripada metode-metode apologetika yang lain? Ya, aku bahas di sini. Aku juga dulu sebenarnya waktu belajar apologetika nggak langsung presuppositional juga, nggak langsung Van Tillian juga. Oh, dulu ngefans gila sama William Lane Craig, sama R.C. Sproul kan juga klasikal ya. Cuma perlahan aku menemukan kesulitan dan pemikiran seperti ini sih. Nih, pemikiran seperti ini. Kita jadi apologet kok ya harus membuktikan Tuhan benar dulu, firman Tuhan benar dulu. Bukankah kita udah orang Kristen ya? Bukankah perintah menjadi apologet itu seperti ini? Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Kita berkomitmen mutlak pada Kristus. Kok ya ketika aku jadi apologet gitu ya, aku harus jadi kayak gini dulu sih, harus netral dulu. Netral itu apa sih? Apakah aku menganggap Tuhan sementara untuk itu nggak ada dulu? Nggak bisa dong. Aku nggak bisa berbicara sebagai orang yang netral. Dan aku nggak bisa netral karena aku menguduskan Kristus dalam hatiku sebagai Tuhan. Gitu loh. Kita nggak mau berbicara secara abstrak di sini. Aku berbicara sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan. Dan aku nggak boleh bercabang hati. Gitu loh. Dan aku nggak bisa bercabang hati. Dan kemudian juga problemnya adalah materi ya. Mana tadi? Nih. Bahwa aku mengakui sola scriptura. Otoritas yang final yang tidak memiliki otoritas lain. Ini kan perkataan Tuhan. Jadi Tuhan sudah menyatakan, dan Tuhan adalah hakim ya, Tuhan adalah hakim, dan Tuhan telah menyatakan penghakimannya, pernyataannya, verdiknya, dengan Alkitabnya, dengan firman-Nya yang diwahyukan. Ya sudah. Dan makanya dari itu tidak bergantung pada kesaksian manusia manapun ke gereja. Dan alih-alih kita tidak bisa sebagai manusia, apalagi yang sudah bertobat, menjadikan Tuhan duduk di kursi terdakwa gitu loh. Kita debat Tuhan itu ada atau enggak, kita tentukan, silakan itu dakwa. No. Kita berbicara sebagai orang yang diutus oleh si hakim ini. Yang terdakwa adalah si Tuhan percaya gitu loh. Basically pertimbangan itu sih. Pertama, ya aku tidak bisa netral demi konsisten dengan imanku sendiri, dan aku tidak berani menjadikan Tuhan di kursi terdakwa, dan aku tidak berani mengangkat diriku di atas firman Tuhan untuk menentukan, oke, Alkitab sudah dipercaya atau tidak. Basically dalam hal itu sih. Gitu loh. Jadi aku